kalau kita nanti bertemu dengan Allah sudah dalam kondisi suci, dalam kondisi tidak mempunyai dosa-dosa lagi, dalam kondisi tidak perlu ngantri, harus dihisab. Begitu ya. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, kepada qudwah kita, Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa melanjutkan perjuangan beliau, yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau, karena golongan seperti itulah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pernah dulu beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah berkata bahwa aku merindukan suatu kaum yang mereka tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah mendengar kalam Allah langsung dari lisanku, tapi mereka beriman kepadaku dan mereka menjalankan sunnah-sunnahku dan melanjutkan perjuanganku. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW yang dirindukannya, dan itu kelak akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Itu ya. Akhwat fillah, saya mendapat amanah dari Teh Ana Nurul ya, yang Teh Sausan gitu ya. Teh Sausan dulu, habis itu terus Teh Ana Nurul gitu ya, untuk menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafs ya, yang berhubungan dengan upaya-upaya kita dalam mempersiapkan diri kita dalam menyambut Ramadan ya. Alhamdulillah, betapa setiap tahun selalu ada saja ya ahwat-ahwat yang curhat, aduh nyesel Ramadan udah berlalu, Ramadan udah tinggal dikit lagi, tapi belum optimal, tapi belum bisa kemudian mengejar target-target dan sebagainya. Selalu ada aja ungkapan-ungkapan seperti itu, ya. Nah, yang namanya penyesalan selalu ada di akhir ya. Kalau yang di awal itu pendaftaran katanya. Kalau penyesalan selalu di akhir. Makanya selama kita masih ada kesempatan nih, ini masih pendaftaran ya. Di awal-awal ini, maka kita upayakan agar kita tidak termasuk lagi orang-orang yang nyesel nanti. Udah 10 hari terakhir masih aja belum ini itu dan sebagainya. Jadi akhirnya penyesalan yang terjadi gitu. Maka kita perlu kemudian mempersiapkan Ramadan ini dengan penuh hikmat gitu ya, karena yang bisa merasakan hati kita ya. Jadi yang bisa nggak bisa direkayasa ya, nggak bisa hanya pasang status dan sebagainya, tapi hati kita lah, amalan batiniah kita yang tidak akan bisa membohongi kita dan membohongi Allah SWT. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh mana perasaan rindu kita kepada Ramadan, sejauh mana perasaan kita ingin betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar, sejauh mana betul-betul kita ingin Ramadan itu menjadi sarana wasilah yang menyebabkan kita fitrah, bersih dari segala noda-noda dosa-dosa yang itu Allah janjikan kepada orang-orang yang berhasil melewati ujian-ujian dalam Ramadan. Maka hanya 2 cara, yaitu memohon kepada Allah SWT, yang kedua berusaha sekuat tenaga untuk menyambut hidayah Allah SWT. Ya, jadi nggak bisa kalau misalkan kita tanya, ya gimana Allah saja gitu, tapi kita nggak ada usaha. Maka kegiatan kita pada sore hari ini, Jalasah Ruqyah pada sore hari ini adalah salah satu upaya usaha kita
kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan bekal tazkiyatun nafs, gitu ya. Mangga minta tolong dibukakan ininya, apa namanya, materinya, host bisa nggak? Ya bisa Ustazah. Enggak. Ya, sudah masuk ke slide pertama teh. Yang kedua ya berarti. Nah, sekarang kita akan mereview sedikit ya, karena kayaknya saya yakin semua akhwat di sini sudah sering lah ya membahas tentang tazkiyatun nafs ataupun juga membaca buku-buku ataupun artikel-artikel atau apa saja kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs. Memang tazkiyatun nafs ini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh yang membaca Al-Quran tadi dalam Quran surat Asyam ya. Bagaimana kemudian proses itu adalah proses sepanjang hidup. Jadi tidak bisa yang namanya tazkiyatun nafs itu udah selesai sekali, udah selamanya misalkan jadi suci terus, tidak. Karena yang namanya setan itu tidak akan pernah diam. Dia akan senantiasa menggoda kita, menggoda orang-orang beriman ini sampai kemudian mereka berhasil mengajak orang-orang beriman ini kepada milah mereka gitu. Makanya kemudian setan itu sangat takut sekali kalau ada orang mukmin, ada yang orang muslim yang dia senantiasa mensucikan jiwanya. Karena apa? Karena bagi setan akan sangat sulit sekali menggoda orang-orang yang senantiasa tazkiyatun nafs. Jadi ini dalam beberapa literatur pengertian dari penyucian jiwa ini adalah tazkiyatun nafs ini adalah penyucian jiwa dari berbagai kotoran. Kok jiwa ada kotorannya ya, seperti jasad ya. Jasad fisik ini kalau beberapa hari nggak mandi ya nggak bersih-bersih gitu ya, kotor, daging-dagingnya banyak. Demikian juga dengan jiwa. Jiwa ini karena kita ini punya nafsu tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi karena Allah itu memberikan jalan fujur dan jalan takwa, memberikan pilihan, maka kadang-kadang yang namanya jiwa itu kemudian bisa secara tidak sengaja atau mungkin karena dorongan pengaruh dari luar dan sebagainya, akhirnya kemudian mendekati hal-hal yang menyebabkan jiwa itu menjadi kotor, ya, menyajikan jiwa dari sifat atau akhlak yang buruk dan menghiasi jiwa yang telah disucikan dengan akhlak yang baik. Itulah pengertian dari tazkiyatun nafs. Sehingga proses ini memang madal hayah. Proses ini adalah sepanjang hidup yang itu perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan, perlu ketegasan kita dalam hal membina nafsu ini, gitu ya. Kalau kitanya nggak tegas, kalau kitanya gampang ngikutin bisikan setan, yang terjadi nanti setan itu akan menguasai jiwa. Ya, saya ada beberapa contoh kisah nyata orang-orang yang dia mengikuti. Jadi bisikan setan itu kan kalau kita baca di tafsir fi Bilalil Quran, setan yang berupa jin itu tuh masuk ke dalam aliran darah manusia pada saat manusia itu lupa pada Allah SWT. Nah, sekarang kita evaluasi, banyak lupanya atau banyak ingatnya ya? Kira-kira kok lagi main sosmed, ingat Allah, banyak ingat Allah atau banyak lupanya? Nah, pada saat itulah setan yang berupa jin itu pada saat orang itu lupa pada Allah SWT,
dalam kehidupan sehari-hari, maka jin itu masuk ke dalam aliran darah manusia dan dia akan ngendon di situ ya. Jadi dia akan senang di dalam aliran darah itu kalau orang yang maksudnya yang diikutinya itu senantiasa lupa pada Allah SWT. Gitu ya. Jadi dan dia akan menjadi terusik, menjadi tidak betah apabila jiwa yang dia ikuti aliran darahnya itu mengingat Allah SWT. Makanya kenapa sih kok kadang-kadang ada seseorang yang bilang kok saya tiba-tiba merasa berat banget ya mau buka Quran aja, merasa berat banget ya mau bangun malam gitu. Padahal awal dulu enggak. Nah, ya bisa jadi dalam tafsir di dalam Quran itu dijelaskan oleh Syekh Said Qutb, bisa jadi si jinnya itu memang akhirnya beranak pinak di situ ya, banyak yang menyebabkan akhirnya dia merasa berat. Jadi fisiknya pun itu akan merasa berat ketika diajak untuk melakukan amal soleh. Ya, maka dari sinilah pentingnya kenapa kita harus setiap hari tazkiyatun nafs. Sebenarnya tidak hanya menjelang Ramadan aja, itu harusnya tiap malam sebelum tidur itu kita harus tazkiyatun nafs. Tadi sepanjang hari dari pagi sampai malam ini tadi ngapain aja ya. Kalau banyak ingatnya sama Allah, kita bersyukur. Kalau banyak lupanya, kita istighfar, mohon ampun. Terus tadi kira-kira ada hak-hak orang lain yang belum ditunaikan, atau mungkin kita menzolimi orang lain dan sebagainya. Sebenarnya kalau hal itu kita biasakan setiap malam, itu akan menjadi proses dari tazkiyatun nafs kita harian. Belum lagi kalau mungkin ada yang sudah membiasakan diri untuk berkholwat dengan Allah SWT di sepertiga malam. Itu lebih dahsyat lagi ya. Bagaimana kemudian kita ngobrol sama Allah ya. Seringkali kita itu membicarakan Allah, membicarakan kebesaran Allah, tapi kita jarang berbicara pada Allah SWT. Kalau ada apa-apa langsung aja bikin status. Kalau ada apa-apa langsung aja curhat pada manusia. Dan lupa curhat kepada yang menciptakan kita. Lupa pada curhat pada zat yang telah memberikan masalah itu. Jadi semua masalah itu dari Allah SWT, maka harusnya kita curhatnya pada Allah SWT. Ya, itu pengertian tazkiyatun nafs. Maka lanjut ya. Nah, ini ada pentingnya tazkiyatun nafs ya. Kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs gitu ya dalam Quran pertama tadi surat Asyam ya yang tadi karena sudah dibaca saya baca itu dulu ya, menyebabkan sebab keberuntungan itu Asyam ayat 9 dan 10 ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi amat sangat merugi ya orang-orang yang amat sangat beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan amat sangat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, maka dari situlah kemudian kita harusnya bisa membuat jadwal-jadwal ya, jadi membuat rencana-rencana agar kita termasuk nafs yang senantiasa beruntung gitu ya. Karena ternyata itu pilihan, mau punya nafs yang beruntung, mau punya nafs yang merugi, itu pilihan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tazkiyatun nafs merupakan salah satu tugas di antara tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Dialah yang mengutus ya Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah
atau sunnah ya, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata ya. Jadi ini adalah tugas Rasulullah SAW, salah satunya adalah mensucikan jiwa manusia. Ya, makanya kalau kemudian kita melanjutkan tugas mulia ini, dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada, berarti para pengikutnya inilah yang harus melanjutkan perjuangannya. Kita bersihkan nafsu kita, nafs kita, kemudian kita ajak keluarga kita ajak teman-teman kita ajak masyarakat kita, maka insya Allah akan terbentuk komunitas, bentuk masyarakat yang senantiasa berupaya untuk mensucikan jiwa, dan itulah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah SWT. Jadi kalau nafsu sudah jiwa sudah bersih, Allah sudah ridho, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi, gitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Allah pasti akan turun tangan, Allah pasti akan campur tangan, pasti akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, di perumpamaan tazkiyatun nafs itu seperti membersihkan dan mengisi gelas ya. Jika gelas kita kotor, meskipun diisi dengan air yang jernih, airnya akan menjadi kotor. Jadi meskipun diisi dengan minuman yang lezat pun juga tidak akan ada yang mau minumnya. Ya, coba kalau gelasnya teh penuh dengan tanah liat, misalkan ada kotor tahnya, terus dikasih es krim yang kayaknya lezat banget, kayaknya kalau dikasih kita ya juga apaan sih gitu ya, nggak ada yang mau meminumnya. Nah, ternyata gelasnya kotor. Begitu juga dengan hati. Kalau hati kita bersih, maka apa yang kemudian kita baca dari Al-Quran, apa yang kemudian disampaikan oleh para guru-guru kita, apa yang kemudian mungkin yang kita dengar dari nasihat-nasihat, itu akan semakin membuat si hati kita tuh menjadi bening gitu. Jadi tetap karena dia sudah bersih, sudah jernih, maka diisi dengan kalam-kalam Allah, dengan tausiah-tausiah, itu semakin akan bersih. Tapi kalau kemudian masih ada kotoran, kemudian belum dibersihkan, diisi dengan Al-Quran, ya mungkin hanya sekedar nyampe di tenggorokan saja, gitu ya. Jadi tadi baca apa, buru-buru, mungkin mengambil hikmahnya, atau buru-buru mungkin tersentuh hatinya, ternyata hanya sekedar di mulut atau hanya sampai di kerongkongan saja. Nah, kalau kita perhatikan kondisi-kondisi seperti itu karena memang hati yang tidak terkondisikan dulu, jadi tidak dibersihkan dulu, sehingga kemudian ketika ada tausiah, penjelasan ya asal kayak biasa-biasa aja gitu, atau kita baca ayat-ayat yang tentang peringatan-peringatan Allah tentang neraka misalkan, biasa-biasa saja. Makanya ini hal yang harus kita prioritaskan gitu, karena dampaknya kan sangat luar biasa. Lanjutnya, ya, selanjutnya ini tentang Ramadan adalah syahrut tazkiyah ya. Jadi Ramadan itu selain syahrul Quran, selain diturunkannya ya, waktu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Ramadan itu juga disebut sebagai syahrul tazkiyah, sebagai bulan pensucian jiwa, gitu ya. Tapi ternyata kok kata Rasulullah SAW, banyak di antara orang-orang yang bertemu dengan Ramadan itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oh, kok bisa jadi seperti itu? Gitu ya. Ternyata ketika diteliti begitu ya, orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga pada saat bulan Ramadan itu ya orang-orang yang tidak menjaga amalan hatinya. Ya, dia puasa, sahur, makan misalkan, terus kemudian buka.
Tapi sepanjang harinya masih gibah, tapi sepanjang harinya masih melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tapi hari-harinya masih berlalu tanpa amal-amal soleh. Dan dia menganggap itu adalah hal yang biasa, hal yang bukan maksiat, gitu ya. Saya ada salah seorang guru saya yang mengingatkan kepada kami waktu itu ya, waktu itu masih kuliah saya, ada seorang ustadz yang menyampaikan begini ya, hati-hati dengan maksiat-maksiat kecil yang kita anggap remeh, yang kita kadang-kadang menganggapnya itu bukan maksiat. Salah satu contohnya, kata beliau adalah menyengajakan diri untuk telat di sebuah pertemuan yang sudah kita sepakati. Nah, pada saat itu kalau saya pribadi seperti teringatkan gitu, seperti tersentil gitu ya. Karena saya waktu itu berpikir bahwa sering ya kalau misalkan ada undangan rapat nih gitu. Rapat jam 9. Terus saya begini, paling juga dimulainya setengah 10. Nah, akhirnya kemudian ya udahlah ikut-ikutan datangnya setengah 10 gitu. Karena apa namanya biasa ngaret. Nah, ini kata guru saya itu, salah satu guru saya, kalau tidak segera ditaubati, dia akan menjadi kerak-kerak, dia akan menjadi kotoran-kotoran di dalam dada, di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam kalbu kita, yang akhirnya justru akan mempersulit datangnya hidayah, kita menerima hidayah. Makanya dari sejak saat itu ya saya ya beristighfar, ya memohon ampun pada Allah SWT. Dan ternyata selama ini saya tidak menganggap bahwa hal itu adalah suatu maksiat. Tapi ternyata kata Ustaz, itu suatu maksiat. Itu kita ingkar janji. Kita udah janji loh, deal nih, bareng-bareng nih, apa namanya, akan rapat, akan JR misalkan, atau ini sudah kita ada kesepakatannya tanpa kemudian, kecuali kalau ada unsur-unsur syar'i tentunya. Nah, kalau udah ada unsur syar'i kita minta izin dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pengalaman saya pernah kemudian menyengaja gitu ya, karena memang teman-teman saya suka ngaret, jadi akhirnya ya sudahlah, sengaja aja juga ikut-ikutan ngaret. Nah itu ternyata bagian dari maksiat ya, yang itu bisa meningkat kita. Nah, kembali lagi dengan Syahrul Tazkiyah itu, orang apa namanya, Ramadan itu seharusnya bisa menjadi bulan tazkiyah, bulan pensucian jiwa, sehingga kemudian orang-orang yang keluar dari Ramadan itu, setelah kemudian selesai Ramadan itu, jiwanya jadi suci ya. Tapi ternyata tidak semua orang bisa merasakan seperti itu, tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti itu ya. Bahkan tadi banyak orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, dia tidak diampuni, dia tidak apa namanya, dibebaskan dari siksa api neraka, tidak mendapatkan rahmat, dan juga ternyata tidak tersucikan jiwanya. Maka bisa kita lihat keberhasilan Ramadan kita itu ketika Syawal ya. Syawal hari pertama masih tilawah sesuai dengan target enggak, misalkan masih zikir amak surat enggak, atau sibuk bikin opor, apa sibuk ini itu dan sebagainya. Kalau sekarang karena pandemi kayaknya mudik juga enggak, kita tuh masih ada di kampung halaman masing-masing sekarang gitu ya. Jadi mungkin tidak sesibuk ketika sebelum pandemi begitu ya, banyak tamu dan sebagainya. Nah, ini kayak kemudian kita berusaha agar Ramadan itu betul-betul menjadi Syahrul Tazkiyah bagi kita, adalah dengan cara kita berusaha dulu untuk mentazkiyatun nafs sebelum Ramadan itu datang, sehingga kemudian ketika Allah mentakdirkan kita bertemu dengan Ramadan, mentakdirkan kita untuk
mengisi hari-hari Ramadan ini, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita, dan kemudian kita bisa merasakan kenikmatan batiniah yang tidak dirasakan oleh orang lain, ya, gitu. Yang tidak dirasakan orang lain yang tidak berusaha untuk tazkiyatun nafs, gitu. Selanjutnya, Teh. Nah, dengan cara apa tazkiyatun nafs yang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan muraqabatullah dan ma'iyatullah, ya. Muraqabatullah itu adalah perasaan merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Dalam Quran surat As-Su'ara ayat 218 sampai 219 itu tentang Allah melihatmu ketika sujud, gitu ya. Ketika kita menghadap Allah SWT itu kita berusaha untuk merasakan pengawasan Allah SWT. Maka insya Allah dalam kondisi seperti itu kita pun juga akan pikir-pikir dulu ya kalau mau melakukan maksiat, gitu ya. Kita akan mikir-mikir dulu kalau akan melakukan hal-hal yang Allah nggak ridho kepada kita, gitu ya. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang berhati-hati di dalam melakukan setiap setiap perbuatan, setiap amal-amal, gitu ya. Saya bacakan ini ayat 218. Dan yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud, ya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Jadi kalau pada saat kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT, maka insya Allah ma'iyatullah nanti, jadi antara ma'iyatullah dan muraqabatullah itu adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan, karena ma'iyatullah itu adalah buah dari muraqabatullah. Ya, muraqabatullah itu bisa juga kita lihat dari kita pelajari dari hadis Arba'in, ya, hadis yang kedua tentang ihsan, bagaimana kemudian Rasulullah memberikan penjelasan apakah itu ihsan, gitu ya. Adalah pada saat kita beribadah kepada Allah SWT, kita seolah-olah melihat Allah. Kalau ternyata kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah tidak melihat kita. Maka perasaan itu senantiasa kita hadirkan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun, maka insya Allah kita akan terminimalisir dari noda-noda, dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran yang akan mengotori jiwa kita. Ya. Jadi kalau sebelum buka WAT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu, memohon pertolongan Allah, merasakan bahwa saat buka sosmed itu Allah mengawasi saya, gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Ya, kalau kita biasakan mau buka handphone berdoa dulu, mau buka sosmed berdoa dulu, mau bikin status berdoa dulu, mau apa aja gitu kita hadirkan Allah di dalam bayangan kita rasakan, gitu ya. Maka yang ma'iyatullah itu ya senantiasa merasakan kebersamaan Allah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 7, dimana kemudian apabila seseorang itu berdua, maka yang ketiganya adalah Allah, ya. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisukum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada yang 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa saja yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Dalam ayat masih di 29 ini surat selanjutnya ya, surat At-Taghabun ya, sesudah surat Al-Munafikun. At-Taghabun kan artinya hari di mana ditampakkan kesalahan-kesalahan. Jadi pada saat kemudian sudah nggak bisa lagi berkilah, mulut sudah nggak bisa berargumen lagi gitu ya. Mata bisa ngomong di hadapan Allah dipakai buat apa, tangan bisa ngomong dipakai buat apa, hati bisa ngomong dipakai buat apa aja. Ya, karena auzubillah min dzalik ya, banyak yang tidak merasa adanya zina hati, zina mata, zina pendengaran. Karena apa? Karena dia tidak merasakan muraqabatullah dan ma'iyatullah. Tidak berusaha untuk bagaimana supaya dia merasa untuk senantiasa diawasi oleh Allah SWT dan merasa senantiasa bersama Allah SWT. Begitulah, akhwatillah, usahakanlah diri kita untuk betul-betul mentarbiyah satiyah, mentarbiyah kulubiah kita ya, qalbiah kita, nafsiyah kita, nafsu kita. Bagaimana kemudian caranya itu dengan senantiasa diam dulu gitu ya. Kalau misalkan mau apa-apa, mau melakukan segala sesuatu, ingat Allah dulu. Oh ya, minta izin pada Allah, minta petunjuk dari Allah SWT, sehingga kemudian apa-apa yang kita lakukan ataupun segala fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang kemudian Allah tidak ridho kepada kita. Kalau itu senantiasa kita upayakan. Nah, memang tidak mudah ya, tidak mudah hal ini. Karena setan pasti akan senantiasa menggoda kita. Setan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, makanya kita juga jangan berhenti. Kita harus lebih strong, lebih kuat, lebih yakin karena Allah bersama kita. Gitu. Kalau kitanya pesimis ya, ya udahlah gitu. Ya dikit-dikit nyerah, dikit ini gitu. Saya tadi belum menyampaikan kisah nyata ya yang tentang ada akhwat yang akhirnya setan yang menggoda hatinya itu betul-betul menyetir ya, nyetir perasaannya dia, nyetir pikirannya, nyetir kehidupannya. Ini ada disampaikan oleh seorang guru saya itu, beliau punya seorang murid yang selalu mengikuti was-was di dalam hatinya. Sehingga kemudian was-wasnya itu sampai pada puncaknya ya, maksudnya sampai dia akhirnya sudah nggak yakin lagi akan pertolongan Allah SWT. Dia nggak yakin lagi apa yang dilakukan itu ada suatu kebenaran. Misalkan dia wudhu nih ya, dia wudhu, tiba-tiba dia udah selesai wudhunya, wudhu lagi, udah selesai wudhu lagi, sampai basah kata guru saya. Sampai saya ditanyain, anti kenapa kok basah kayak gitu? Dia jawabannya, saya merasa khawatir wudhu saya nggak sah, wudhu saya nggak sempurna. Akhirnya diulangi sampai basah jilbabnya, basah badannya, gitu ya. Waktu sholat juga begitu kata beliau. Kata guru saya ini, udah karena saya halangan, ini teteh aja yang jadi imam gitu ya. Ketika imam Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, dibatalin. Lagi, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, dibatalin. Sampai makmumnya bingung, ini kita jadi sholat nggak sih? Kita jadi sholat nggak sih?
Tapi akhirnya kemudian kata guru saya ini, pas pada saat tawaf ya, si akhwat ini bersama suaminya tawaf itu sampai berantem di hadapan Ka'bah ya. Gara-gara suami dan pembimbing dan teman-teman rombongannya tuh ini udah tawaf terakhir ya, tawaf wajib kita yang ketujuh. Si akhwat ini maksa enggak, belum 7, masih kurang 1. Akhirnya berantem di hadapan Ka'bah sampai pembimbingnya bilang, udah daripada tambah ini gimana sih mau beribadah kok malah jadi berantem di depan Ka'bah. Akhirnya suaminya disuruh ngalah, udah antum itu aja deh tawaf sunnah aja niatin gitu. Sampai sebegitunya ya. Jadi ketika kemudian seseorang itu mengikuti bisikan-bisikan setan, tidak berusaha untuk mengekat, udah berhenti enggak. Itu caranya. Ada bisikan setan, kayaknya ini tadi udah bener nih, kayaknya ini itu ya udah bener. Enggak, insya Allah udah bener gitu. Nggak usah diikutin lagi, udah nanti was-wasnya semakin besar misalnya. Itu kenapa? Karena ya itu tadi muraqabatullah dan ma'iyatullahnya belum muncul di dalam hatinya. Sehingga dia penuh dengan was-was, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan prasangka-prasangka, dan itu sebenarnya berasal dari setan dan dia ngikutin. Nah, inilah maka tugas kita ya untuk mengekat semuanya itu. Kalau sudah ada bisikan-bisikan setan, pernah nggak ahwat misalkan gini, mau pergi terus ngunci pintu, terus nyampe tengah jalan gitu atau matiin kompor, nyampe tengah jalan ada perasaan, tadi kompor udah saya matiin belum ya? Nah, kayak gitu tuh, gitu ya. Itu tanda-tanda awal-awal gitu ya, bagaimana kemudian setan ini memang berusaha untuk kemudian membuat was-was, membuat ini. Jadi kalau misalkan kita diikutin terus gitu, makanya kemudian kenapa mau matiin kompor bilang Bismillahirrahmanirrahim, cetek matiin. Mau ngunci pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah setan sudah nggak bisa bikin was-was kita lagi. Jadi segera hadirkan Allah, segera merasa bahwa Allah itu bersama kita dengan apa? Dengan menyebut asma Allah, gitu ya. Dengan menghadirkan Allah bersama kita, menyebut asma Allah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga kemudian enggak kok akhirnya bingung sendiri. Jadi tadi teh udah belum sih? Udah ini dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu harus segera kita selesaikan, karena kalau kita tidak segera mengekat ya, kalau kita ngikutin aja ya, tadi tuh ini udah belum diikutin, balik lagi, oh ternyata udah, nanti begitu lagi diikutin balik lagi, nah nanti akan yang terjadi seperti akhwat yang saya ceritakan tadi, bagaimana kemudian akhirnya si hatinya itu disetir, pikirannya, perasaan itu semaunya oleh setan, gitu ya. Karena dia tidak menghadirkan Allah. Ketika kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas, dia senantiasa Allah, menyebut asma Allah SWT, maka insya Allah dia akan terbebas dari perasaan was-was yang direkayasa oleh setan. Selanjutnya, ya sudah paham ya tentang muraqabatullah dan ma'iyatullah itu. Selanjutnya, Beb. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Muraqabatullah ini adalah macam-macamnya gitu ya. Apa sih sebenarnya muraqabatullah yang harus kita lakukan? Pertama, muraqabatullah dalam melaksanakan ketaatan pada Allah itu adalah dengan cara ikhlas karena Allah SWT. Gimana nih kalau misalkan ternyata kita dari awalnya ikhlas ya, tapi terus kemudian di pertengahan ada lintasan-lintasan hati yang nggak baik, atau kemudian ada niat-niat yang menyebabkan keikhlasan kita terganggu. Caranya dengan istighfar. Ya. Caranya dengan memohon ampun pada Allah SWT. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, dan pernah saya bersama akhwat gitu curhat ya pada salah seorang ustadz gitu, maksudnya meminta penjelasan gitu bagaimana kemudian mengatasi hal seperti ini.
Dari rumah mungkin sudah ikhlas karena Allah mau menuju satu tempat A, karena ingin mencari ilmu atau apa namanya, mungkin ingin berdakwah dan sebagainya. Tapi di tengah jalan ada aja godaan setan, sehingga kemudian ada lintasan-lintasan pengen dipuji, ada lintasan-lintasan pengen mendapatkan ini itu dan sebagainya, gitu ya. Caranya adalah dengan senantiasa memurnikan niat kembali dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu ada muncul lagi istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tentunya istighfar yang diikuti dengan istighfar jiwa, ya, tidak hanya di mulut saja, tapi juga di dalam jiwa. Ya, selanjutnya muraqabatullah dalam kemaksiatan. Seperti apa nih muraqabatullah dengan dalam kemaksiatan? Ada dengan taubatan nasuha. Betul-betul betul-betul menyesal, kemudian meninggalkan dosa itu, maksiat itu, dan mengiringi hari-harinya dengan amal soleh, ya, dengan taubatan nasuha. Gimana ini? Kalau ternyata tobatnya masih tobat lombok, tobat cabai, ya, tobat sambal, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Terus aja berusaha untuk taubatan nasuha, gitu. Jangan sampai kemudian merasa jauh dari rahmat Allah SWT. Dan muraqabatullah dalam hal-hal yang mubah adalah dengan menjaga adab-adab terhadap Allah SWT. Jadi, misalkan tidur itu kan mubah, ya. Tapi kalau berlebih-lebihan, ya itu sampai akhirnya kemudian hak-hak Allah dilanggar, gitu ya. Harusnya bangun sholat, harusnya bangun untuk tilawah dan sebagainya. Nah, itu muraqabatullah dalam hal-hal yang mudah. Shopping, belanja, itu mubah, ya boleh. Tapi kalau kemudian kita tidak menjaga adab-adabnya terhadap Allah, gitu ya, habiskan uang semaunya, infaknya lupa, zakatnya lupa dan sebagainya. Nah itu akhirnya kemudian menjadi hal yang tadinya mubah jadi hal yang haram, gitu ya. Menjaga adab-adab terhadap Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Jadi senantiasa mensyukuri atas segala pemberian Allah SWT, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Menyambung dengan yang selanjutnya, yang keempat, muraqabatullah dalam musibah adalah dengan ridho kepada ketentuan Allah serta memohon pertolongannya dengan penuh kesabaran. Jadi kalau kita menghadapi kondisi-kondisi atau mendapatkan suatu hal yang kita sebenarnya nggak mau atau sebenarnya bukan sesuai dengan harapan kita, maka yang pertama muraqabatullah kita pertama adalah ridho dan ketentuan. Dan itu disampaikan pada Allah SWT, ya Allah aku ridho dengan kondisi ini. Aku ridho ya Allah, aku ridho dengan segala apa yang telah Engkau putuskan terhadap nasibku ini. Ya. Tapi ya Allah, sampaikan bahwa aku nggak akan bisa bertahan pada tanpa pertolonganmu. Aku tidak akan bisa kuat untuk menghadapi semua ini tanpa pertolonganmu. Untuk itu ya Allah, aku memohon pertolonganmu agar kemudian aku bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Jadi diterima dulu, baru dibalikan pada Allah SWT. Ya, diterima dengan ridho, dengan lapang dada. Habis itu curhatkan, sampaikan pada Allah SWT bahwa kita nggak bisa menyelesaikan kalau Allah nggak turun tangan. Kita mohon pertolongan Allah. Ya, tentunya dengan penuh kesabaran, dengan memberikan amal-amal terbaik kita, mahar bahasa guru-guru saya itu kita memberikan mahar terbaik, ya, atau bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Lanjut. Selanjutnya ma'iyatullah, ya. Nah, ma'iyatullah ini penjabarannya lumayan agak agak panjang, ya, gitu, karena ini sebenarnya ada satu materi khusus, ya, materi khusus tentang muraqabatullah, tentang ma'iyatullah itu. Gitu. Kalau kita rajin datang pertemuan pekanan, gitu ya, pasti
kita akan mendapatkan materi-materi ini. Gitu ya. Yang pertama, ma'iyatullah secara umum. Ya. Pengertian tadi, ma'iyatullah itu berarti kebersamaan Allah, ya Allah selalu bersama dan mengawasi makhluknya. Gitu ya. Ma'iyatullah secara umum itu adalah kebersamaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Baik itu manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan, muslim maupun kafir. Ya, secara umum, ma'iyatullah. Secara umum itu seperti itu. Jadi, makanya kenapa kemudian orang kafir juga dapat rezeki, binatang juga dijamin rezekinya oleh Allah SWT, ya tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Karena ada ma'iyatullah secara umum, kebersamaan Allah secara umum yang meliputi semua makhluknya. Nah, kebersamaan Allah secara umum ini dibuktikan dengan apa? Yang pertama dibuktikan dengan fenomena petunjuk. Fenomena petunjuk seluruh makhluk hidup ciptaan Allah itu ya, itu dari yang terkecil ya, atom dan sebagainya gitu ya, kimia itu. Kemudian sampai benda-benda yang besar, sampai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya termasuk virus corona ini gitu ya, itu ciptaan Allah SWT gitu. Semua itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan kehidupannya. Makanya kemudian kita bisa melihat, oh gimana ya binatang itu melahirkan nggak dibantu sama bidan juga bisa ya, yang punya kucing misalkan. Nah, saya di rumah banyak kucing, anak-anak saya suka kucing gitu. Insya Allah gitu ya. Bagaimana kemudian cara dia ini membersihkan anak-anaknya, memakan ari-arinya dan sebagainya, itu fenomena petunjuk. Karena fenomena pengabulan doa. Seluruh manusia baik beriman maupun kafir ya pernah mengalami langsung fenomena ini ya, ketika seorang mengalami kondisi kritis ya dalam fase kehidupannya, ketika kemudian dia ditimpa musibah yang membuat hatinya hancur, putus harapan, dan serta merta kemudian dia memohon pertolongan Allah SWT, meskipun mungkin orang kafir mungkin memintanya kepada Tuhan mereka gitu ya. Kemudian Allah mengabulkan. Yang selanjutnya yang kedua adalah ma'iyatullah secara khusus, artinya ada kebersamaan Allah yang ditunjukkan khusus untuk orang-orang beriman. Nah, ini tidak semua mendapatkannya gitu ya, hanya orang-orang beriman saja. Yang pertama ada penjagaan dan pemeliharaan Allah ya. Hadis riwayat Tirmizi gitu ya, berkata Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah niscaya ia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Bila engkau meminta, minta kepada Allah, dan bila engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah SWT. Ya, gitu. Bagaimana Allah menjaga, memelihara orang-orang mukmin. Kemudian yang selanjutnya pertolongan dan kemenangan dari Allah SWT. Pertolongan dan kemenangan dari Allah ini salah satu bentuk kebersamaan Allah terhadap kaum mukmin ya, dukungannya kepada kaum mukmin berupa pembunuhan janjinya, bagaimana kemudian di dalam Al-Quran, bagaimana para sahabat dalam kondisi yang sangat genting ya, di peperangan gitu ya, yang sangat kisah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, perang Hunain dan sebagainya, perang Ahzab ya, terutama perang Ahzab yang semua mereka bersekutu untuk nyerang kaum mukminin gitu. Itulah fenomena kebersamaan Allah bersama kaum mukmin. Selanjutnya, nah kemudian menghadirkan muraqabatullah dan ma'iyatullah dengan muhasabah. Jadi bagaimana cara untuk menghadirkan muraqabatullah dan ma'iyatullah itu adalah dengan muhasabah ya. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 gitu ya. Di situ disebutkan bagaimana kemudian orang-orang beriman untuk bertakwa dan memperhatikan apa-apa yang telah dibuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Al-Hasr ayat 18 ini, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Bertakwalah kepada Allah disebut 2 kali. Ini menunjukkan betapa urgennya gitu Allah menyebutnya lebih dari 1 kali, bahwa ketakwaan inilah yang akan menjadi wasilah bagi pertolongan Allah SWT, menghadirkan muraqabatullah dan ma'iyatullah seperti itu. Nah, bagaimana kemudian muhasabah untuk menghadirkan muraqabatullah dan ma'iyatullah ini ya. Ternyata muhasabah nafs itu tidak hanya dilakukan ketika setelah amal itu selesai. Ya. Jadi muhasabah nafs itu dilakukan yang pertama sebelum amal, sebelum beramal. Ya. Jadi kedudukannya adalah berada ketika pertama kali berkehendak dan berkeinginan. Ya. Jadi ketika saya ingin melakukan ini, tidak serta merta langsung ya udahlah misalkan shopping atau apa, pikir-pikir dulu ya. Jadi dipastikan dulu, wah saya kalau beli ini kira-kira manfaat nggak ya, kira-kira menambahkan Allah ridho atau malah justru Allah tidak ridho dengan apa yang saya lakukan ini. Misalkan kira-kira kalau saya melakukan perbuatan A, Allah ridho nggak ya? Ya, jadi sebelum kita beramal ya, biasanya lisan ya yang sering mudah kepleset itu ya, mungkin karena hawa nafsu, karena amarah dan sebagainya. Baik itu lisan yang ditulis maupun lisan yang diucapkan, ya, berhati-hati. Dimana kemudian jangan sampai ucapan-ucapan, baik itu berupa lisan maupun mungkin ucapan-ucapan yang kita sampaikan secara tulisan itu menyakiti hati orang lain ataupun menambah suasana jadi malah justru tidak kondusif. Nah, maka sebelum beramal itu kita mikir dulu, oh kira-kira kalau saya mengambil amal A ini, Allah ridho nggak ya? Ya, jadi muhasabah nafs sebelum beramal itu adalah ketika pertama kali kehendak itu muncul, ketika pertama kali keinginan itu muncul. Nah, maka itu harus kita biasakan ya. Nah, tadi saya bertanya, seberapa sering nih kalau kita main sosmed kayak gitu, kita mikir dulu nih kira-kira nanti kalau kita update status seperti ini bagaimana? Atau kira-kira kalau saya lihat sosmednya orang lain, bla 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 dan sebagainya, seperti apa? Nah, itu muhasabah sebelum beramal. Selanjutnya adalah muhasabah setelah beramal. Ya, muhasabah setelah beramal tentu adalah muhasabah ketika kita selesai melakukan amal-amal, gitu ya. Ibnu Qodamah berkata, ini menunjukkan kepada muhasabah setelah selesai beramal. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu bermuhasabah terhadap diri kamu sebelum kamu dihisab. Ya. Ini ada lagi Imam Hasan radhiyallahu anhu mengatakan orang mukmin tegak atas diri sendiri, dia bermuhasabah terhadap dirinya sendiri, dan dia berkata sesungguhnya mukmin yang secara tiba-tiba ada sesuatu yang menyejukkan, menakjubkannya, maka dia berkata demi Allah, sesungguhnya aku tidak tertarik kepadamu. Jadi ketika kemudian ada sesuatu yang membuat dia takjub, padahal itu dia tahu bahwa adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, maka sebagai seorang mukmin kita harus tegas terhadap bisikan-bisikan seperti itu, bahwa sesungguhnya kita tidak membutuhkan itu. Misalkan ketika kita ingin dipuji atau ketika ingin kita mendapatkan sesuatu dari amal kita yang bukan dari Allah SWT gitu, dengan mendapatkan imbalan dan sebagainya, kita katakan pada nafsu itu bahwa aku tidak butuh itu ya. Yang kubutuhkan hanyalah imbalan dari Allah SWT. Maka kemudian ketika kita beramal, mau ada yang memuji, mau hasilnya apapun,
kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang tetap tawadu. Kalaulah kemudian amal itu belum sesuai dengan target-target atau belum sesuai dengan rencana-rencana yang kita rencanakan bersama, juga tidak kemudian menyebabkan kita jadi putus asa. Ya, ada orang-orang yang saking semangatnya menggebu-gebunya dalam beramal, tapi ketika kemudian dia selesai beramal itu dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, akhirnya dia udahlah capek, nggak usah kayak gini lagi, gitu ya. Dulu pernah ada yang curhat kepada saya, gitu ya. Udah dibantu, udah diadvokasi ya dalam satu RW gitu ya. Udah istilahnya ya diperjuangkan lah ya nasibnya dan sebagainya. Tapi ternyata milihnya tetap milih merah misalnya waktu itu. Gitu. Udah aja deh, nggak usah bikin baksos lagi, nggak usah bikin kegiatan-kegiatan lagi lah di situ. Nah, itu adalah godaan-godaan setan gitu ya. Ketika kemudian kita selesai beramal, kok hasilnya ternyata nggak ada yang mau dukung gitu ya, nggak ada ya, ternyata masyarakat kok masih seperti ini ya. Atau mungkin kalau di kampus, ternyata kita bikin kegiatan, ternyata yang respon mahasiswa baru tuh cuma sedikit gitu ya. Udahlah, nggak usah bikin kegiatan. Nah, itu salah mensikapi fenomena ya, mensikapi takdir ya, mensikapi takdir. Jadi kalau misalkan Allah mentakdirkan bahwa apa yang usaha kita itu belum maksimal, jangan kemudian kita salah mensikapinya dengan kemudian pundung fisabilillah begitu ya. Malah justru kita mensikapinya dengan mensikapi yang baik begitu. Bagaimana kalau berarti mungkin ya ini dalam satu hal kita ya itu memang hak prerogatif Allah untuk memberikan hasil, tapi di sisi lain mungkin persiapan atau mungkin hal-hal yang lain secara teknis yang harus kita evaluasi ya, muhasabah. Jadi sehingga kemudian ketika kita senantiasa muhasabah nafs itu baik sebelum beramal maupun sesudah beramal, maka kalau kita berhasil, kita tidak jadi sombong. Kalau ternyata belum berhasil, kita nggak jadi pesimis atau putus asa, gitu ya. Jadi semakin nanti kita akan senantiasa nanti memohon pertolongan Allah. Oh iya, ini belum rapi. Oh ini belum bagus ininya ini. Dievaluasi lagi, dimutabaah kembali, dimuhasabah kembali. Bagaimana kemudian perjalanan amal-amal kita dari mulai awal sampai akhirnya seperti apa? Apakah ternyata ada hal-hal yang memang di situ masih tercampur baur antara halal, haram, subhat dan sebagainya, gitu ya? Nah itu perlu kemudian kita evaluasi. Itu insya Allah. Enggak selanjutnya. Nah, urgensi muhasabah. Kenapa kita harus muhasabah? Ya, yang pertama adalah menyingkap aib diri sendiri. Karena apa? Kalau kita sibuk menyingkap aib orang lain, kita akhirnya lupa pada aib diri sendiri. Nauzubillah min dzalik, nanti aib kita itu dibuka oleh Allah SWT. Ya. Jadi sebelum kemudian Allah itu membukakan aib kita mohon pada Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara kita menyingkap aib diri kita sendiri di hadapan Allah SWT. Ya Allah, saya hidup udah 20 tahun misalkan. Dikurangi masa prabalik ya. Masa prabalik itu sebelum haid. Jadi mungkin ada yang haidnya usia 10, 11, 12 dan sebagainya. Sekian tahun berarti saya usia balik saya. Masih banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan sebagainya. Sampaikan pada Allah SWT. Jadi menyingkap aib itu bukan di medsos, menyingkap aib itu bukan pada orang, menyingkap aib itu pada Allah SWT. Kalaulah terpaksa kemudian kita menceritakan mungkin kita ada aib-aib diri sendiri, kita harus betul-betul kepada orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang memang kita punya keyakinan bahwa nanti dari situlah Allah akan memberikan solusi. Misalkan nih, kayak kemarin ada ibu-ibu yang WA ke saya, Mbak, kalau
apa namanya konsultasi anak dan remaja di Puspaga karena saya konselor keluarga ya di Puspaga yang menangani keluarga anak-anak yang sudah masuk ke masalah psikologis dan sebagainya itu harus menghubungi siapa gitu ya. Ya saya yakin bahwa IU Mahat ini pasti beliau sudah menyampaikannya pada Allah SWT tentang masalah mungkin anaknya atau mungkin siapa yang akan dia carikan solusinya. Tapi karena mungkin kapasitas dirinya tidak memungkinkan, ilmunya juga belum nyampe ke situ, mungkin dia perlu masukan-masukan dari orang lain. Maka kemudian Allah memberikan petunjuknya, oh kalau ada masalah ini kamu harus menghubungi psikolog misalkan. Kalau ada masalah ekonomi maka kamu harus menghubungi orang yang bisa memberikan solusi di masalah ekonomi. Jadi menyingkap aib diri kita. Ya, insya Allah kalau kita rajin menyingkap aib diri kita, kita akan merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Bahwa kita itu nggak ada jago-jagonya, nggak sama sekali. Orang kita ngadepin setan aja nggak bisa kok kalau nggak ditolong Allah SWT. Mana jagonya gitu ya? Nggak ada, kita nggak ada kelebihannya. Nanti insya Allah kita pun juga akan merasa bahwa kita tidak akan lebih baik daripada orang lain. Ya, kalau kita sering menyingkap aib diri kita sendiri hadapan Allah, kita juga akan tawaduk. Kemudian selanjutnya mengetahui hak Allah atasnya. Jadi dengan muhasabah kita akan, oh ya Allah, gitu ya, sekian lama ternyata aku me, melupakan hak-hak Allah ya, atas makhluknya ya. Hak apa itu? Nanti kita akan, oh iya ya, apa sih hak-hak Allah gitu ya? Hak untuk disembah, hak untuk diibadahi, hak untuk diyakini dan sebagainya kita. Oh iya ya, kemarin kok saya asal melupakan hak Allah ya. Yakin bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah. Kok saya jadi khawatir nggak dapet rizki ya kemarin. Nah, itu nanti kita akan bisa muhasabah, oh ya Allah, berarti kemarin itu saya nggak memenuhi hakmu bahwa aku harus yakin atas rizki yang telah engkau atur gitu. Karena ada orang yang nanti gimana kalau nggak seperti ini, dapat uang dari mana, bisa hidup dari mana, bisa kuliah dari mana, bisa sekolah di mana, dia lupa bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah SWT. Maka ketika kita muhasabah, oh kita ya Allah, ternyata banyak ya hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, kita mohon ampun pada Allah SWT. Selanjutnya, menjadi sebab diangkatnya cobaan atau ujian. Jadi kalau kita muhasabah, bisa jadi cobaan kita tuh nggak dilama-lamain sama Allah SWT. Kan yang namanya ujian kan nggak lama-lama ya. Ya, kalau PAS atau PTS gitu ya, kalau anak-anak sekolah itu. Jadi UAS gitu ya, ujian akhir semester. Itu kan nggak mungkin lah setahun ujian terus gitu. Pasti ujiannya lebih sedikit daripada kuliahnya gitu, pasti lebih banyak kuliahnya daripada ujiannya. Demikian juga dengan kalau kemudian kita membiasakan diri untuk muhasabah, bisa jadi ketika kemudian kita muhasabah, oh ya Allah, kita mengakui nih ya Allah, benar ini karena salah saya ya Allah, saya dapat ujian kayak gini teh, karena kelalaian saya ya Allah, karena saya nggak nurut sama orang tua ya Allah, gitu. Bisa jadi ujian itu disegerakan oleh Allah SWT untuk diselesaikan, untuk cabut. Ya, karena kita mengakui di hadapan Allah SWT, muhasabah diri. Kemudian yang keempat adalah menjadi penyebab lapang dada untuk kebaikan. Jadi kalau kita muhasabah itu, kita akan semakin lapang dada, semakin akan mudah menerima keputusan Allah, semakin mudah untuk, oh iya ya ternyata teman-teman saya manusia biasa. Oh iya ya ternyata guru ngaji saya itu orang manusia biasa. Oh iya ya gitu. Jadi kemudian akhirnya karena kita mudah untuk lapang dada, mudah untuk memaafkan, mudah untuk berbuat kebaikan, sehingga kemudian kita tidak mudah untuk pundung, tidak akan mudah untuk sakit hati. Ya. Misalkan ada teman yang ceplas-ceplos, ada teman yang beda karakter, ya. Dulu waktu saya masih di kampus itu ada yang ngerasa karena dia orang Batak, bukan
bukan menyebut ya, karena orang misalkan orang Jawa ya kayak saya orang Jawa. Ya harusnya ngerti dong, saya kan orang Jawa gitu. Saya kan orang Jawa, orang yang maunya yang halus-halus, misalkan yang ini dan sebagainya. Nah, nanti kalau isinya seperti itu, tuntut menuntut gitu ya, tidak berusaha untuk lapang dada. Oh ya ternyata perbedaan karakter Allah menciptakan berbagai macam karakter ini salah satunya adalah ujian bagi kita agar kita berlapang dada dan bersabar karena itu bagian dari cara Allah untuk memberikan pahala-pahala yang tiada batas. Maka insya Allah dengan muhasabah itu kita akan, oh iya kemarin berinteraksi dengan teman di wajihah amal yang ini, atau di tempat kuliah, atau di tempat kos, dan sebagainya. Nanti insya Allah itu semua akan menjadikan pribadi kita pribadi yang humble. Ya, kita akan jadi orang yang nyenengin gitu ya. Orang tuh seneng kalau bergaul sama kita. Orang itu akan seneng kalau berinteraksi dengan kita. Karena yang kita sampaikan itu senantiasa kebaikan-kebaikan. Ya. Akhlak yang baik. Kalau kita disakiti juga kita tidak membalasnya dan sebagainya. Yang kelima, kesempatan untuk memperbaiki antara hak-hak ya. Saya kok nggak muncul. Antara hati dan perbaikan hubungan antar sesama. Jadi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kalau misalkan kita ada pada saat-saat al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Pada saat kondisi iman itu turun, kemudian kita nggak sengaja menyakiti hati orang lain, teman kita, keluarga kita, orang tua kita, maka itu muhasabah itu kesempatan untuk memperbaiki, memohon maaf, meminta maaf, mohon ampun pada Allah, minta maaf pada sesama manusia. Maka insya Allah apabila itu kita lakukan, kita akan menjadi lapang dada ya, itu lega ya. Jadi maksudnya hati kita itu akan menjadi mudah untuk mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hidup itu senantiasa bahagia, senantiasa menikmati takdir demi takdir. Yang keenam, menjadi pintu taubat dan penyebab maghfirah. Jadi muhasabah itu bisa menjadi pintu taubat. Karena orang yang tidak pernah muhasabah itu dia nggak akan buru-buru taubat. Orang kesalahannya sendiri juga nggak tahu kok gitu. Dan kalau kita muhasabah, kita akan oh iya harus segera ditaubati ini, gitu ya. Dan ketika kemudian kita bertaubat itu, maghfirah Allah, ampunan Allah itu akan kita rasakan, kita dapatkan. Kemudian penyebab berlepas diri dari nifak. Nifak itu yang senantiasa melakukan dosa-dosa. Jadi kalau kita muhasabah, akhirnya kita akan berhati-hati tadi yang saya sampaikan. Ya, tidak mudah untuk meremehkan dosa, meremehkan maksiat-maksiat, meskipun itu kita pandang sebagai hal yang maksiat yang kecil. Selanjutnya, bagaimana nih cara untuk muhasabah nafs ya? Ya, cara untuk muhasabah nafs itu ternyata ada murojaah juga ya. Kalau teman-teman semuanya baca bukunya tentang tesnya Abdul Barok Sa'ad bin Muhammad At-Takhisi ya, itu di situ dijelaskan juga ya, gimana kemudian bahwa yang namanya muhasabah nafs itu harus diulang seperti hafalan ya. Hafalan itu nggak bisa hafalan Al-Quran kemudian begitu kita selesai setoran ya udah nggak diulang lagi, dia pasti akan hilang. Demikian juga dengan muhasabah. Muhasabah itu harus diulang-ulang. Maksudnya adalah setiap hari kemudian muhasabah itu harus kita lakukan ya. Setiap hari muhasabah itu kita harus lakukan. Ada muhasabah harian, ada muhasabah pekanan, ada muhasabah bulanan, ada muhasabah tahunan gitu ya. Itu insya Allah ketika kemudian kita melakukannya itu akan membuat hati kita semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih gitu ya. Jadi bagaimana ketika melakukan pengulangan murojaah ini kita mewujudkan dasar-dasar musyawarah ya. Jadi di buku ini dijelasin bagaimana ternyata di saat kita murojaah muhasabah nafs itu kita pun juga
harus mengutamakan keputusan-keputusan musyawarah. Bahwa kalau kita nggak hidup seorang diri, kita hidup bermasyarakat, kita hidup sosial, maka kita pun juga akan harus memperhatikan aspek-aspek sosial itu. Kemudian juga bagaimana meminta nasihat dan peringatan dari orang-orang yang bergaul dengan kita, gitu ya. Sebenarnya gimana sih menurutmu gitu, aku ini orangnya seperti apa sih? Penilaian-penilaian dari sahabat yang betul-betul tulus ikhlas dari eh, apa dari hati yang paling dalam, insya Allah itu ada demi kebaikan kita. Jadi kalau kita sukanya itu cuma dipuji aja, tapi ketika kemudian kita diingatkan, kamu tadi melakukan ini harusnya kan nggak begitu gini, kita ngerasa nggak suka atau kesal sama orang yang mengingatkan, itu hati-hati gitu ya, bahwa sesungguhnya itu sebenarnya cara muhasabah itu seperti itu, adalah dengan pengulangan. Salah satunya adalah dengan meminta nasihat pada orang lain untuk segera mengingatkan kalau kemudian kita salah gitu. Jadi diingetin lagi sama orang lain, diingetin lagi sama orang lain. Oh iya ya, ternyata saya harus muhasabah nafs saya seperti itu. Kemudian juga menjadikan teman akrab yang soleh gitu ya. Jadi untuk memilih teman itu salah satu ternyata cara untuk muhasabahin nafs. Gitu. Misalkan kita lebih suka punya teman-teman yang banyak lagwinya, banyak yang sia-sianya gitu ya. Bisa jadi ya itu akan mempengaruhi kita gitu. Ya. Itu ya, pengulangan seperti itu. Ada lagi yang kemudian dengan cara mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, itu salah satu murojaah pengulangan muhasabah nafs kita juga. Jadi bagaimana kemudian kita membaca Al-Quran itu dengan pemahaman, wah Allah, ternyata setiap bulan khatam 30 juz baca Quran, ternyata saya belum paham nih tentang hal ini, tentang tentang masalah-masalah yang ternyata ini ada loh dalam Al-Quran yang setiap bulan kita ketemu sama ayat ini. Nah, makanya kemudian ketika kemudian kita berupaya untuk memahami isi Al-Quran, itu juga salah satu murojaah dari muhasabah. Ya, ya Allah, ingatkan lagi tentang bahaya-bahaya nifak, bahaya-bahaya munafik. Bagaimana kemudian orang-orang munafik itu nanti dikumpulkan bareng-bareng di neraka jahanam bersama orang-orang kafir. Ya. Secara zohirnya dia mengaku muslim, tapi ternyata perilakunya, hatinya itu tidak menunjukkan ke Islaman yang secara benar, gitu ya. Nah, makanya kalau kita terbiasa seperti itu membahas surat Al-Munafikun, membahas surat Nuh, misalkan surat yang pendek-pendek aja, misalnya surat-surat juz 30 gitu. Itu kan isinya hampir semuanya tentang surga dan neraka yang itu pengingatan kepada kita untuk muhasabah, mengulang lagi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah memberi sanksi kepada nafs. Jadi memberi sanksi bukan kemudian memberi sanksi yang yang dilarang ya. Jadi ada yang sanksi yang dilarang, ada yang sanksi yang diperbolehkan ya. Sanksi yang dilarang itu ya sanksi yang kemudian menyakiti diri sendiri. Misalkan, pokoknya saya memberi sanksi kepadamu untuk puasa seumur hidup, gitu. Untuk kemudian sholat malam tidak tidur sepanjang hari. Nah, bukan sanksi-sanksi seperti itu. Ya sanksi kepada nafs kita yang melakukan mungkin kesalahan-kesalahan atau kealpaan, kelalaian gitu ya, yang akhirnya itu nanti
akan menyebabkan kita menjadi futur begitu ya. Akhirnya kemudian kita ingat, kemudian kita muhasabah, berikan sanksi kepada nafs ya, sanksi-sanksi yang itu semakin meningkatkan keimanan kita. Misalkan kayak Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu kan ketika tertinggal sholat berjamaah karena beliau sedang menikmati hasil kebunnya, masya Allah, hasil kebunnya, panen kebunnya yang luar biasa begitu ya, hasil kebunnya yang banyak begitu ya, sampai tidak mendengar azan dan kemudian tertinggal sholat jamaah, kemudian Umar menginfakkan kebunnya itu. Kalau kita belum sampai kemudian menginfakkan rumah dan belum punya rumah gitu ya. Ya, apa aja yang bisa kita lakukan? Misalkan infak dengan sebagian uang kiriman orang tua, sebagian uang yang harusnya hari ini bisa kita berikan jajan dan sebagainya, atau kemudian sanksi menambah tilawah yang biasanya 1 juz kita tambah jadi 1,5 juz, atau kemudian kita semuanya apapun gitu ya, asalkan itu kebaikan. Kita memberikan sanksi untuk istighfar sekian ratus kali, yang biasanya 100 kali misalkan. Kemudian karena ada kelalaian-kelalaian kita tambah seperti itu. Jadi insya Allah dengan membiasakan diri ya, memberikan sanksi kepada nafsu yang lalai itu akan menyebabkan kita jadi mudah untuk teringatkan, jadi sensitif ya. Nafsu kita sensitif, jadi jiwa kita sensitif terhadap maksiat-maksiat, sensitif terhadap kebaikan-kebaikan, sensitifnya terhadap maksiat ya cepat-cepat untuk menghindarinya, sensitifnya terhadap kebaikan ya cepat-cepat untuk melaksanakannya, tidak menunggu-nunggu waktu, tidak mengulur-ngulur waktu, tidak mengulur-ngulur tugas-tugas, tidak mengulur-ngulur amal soleh ya, tidak menunda-nunda ya. Itu yang cara untuk muhasabah nafs ya. Nanti ada poin-poin yang lebih detail lagi ya, di beberapa buku tuh pernah saya baca bagaimana kemudian poin-poin yang bisa kemudian kita gunakan ya untuk kemudian mungkin bisa kita jadikan menghisap diri harian gitu ya. Misalkan apakah engkau mengingat Allah ketika bangun tidurmu dan sebagainya. Itu sudah banyak ya literatur-literatur yang bisa kemudian kita adopsi gitu ya, kita ambil untuk kemudian bisa kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Ini hari ini sudah zikir pagi belum, hari ini sudah membantu orang belum, hari ini sudah ini. Itu teknisnya enggak sesuai dengan kita maunya seperti apa gitu ya. Sekarang kan sudah banyak ya agenda-agenda muslimah gitu ya, kayak diari-diari yang buku-buku harian yang itu tidak hanya sekedar buku tulis untuk curhat aja, tapi di situ banyak juga yang justru membantu kita juga untuk kemudian muhasabah kegiatan-kegiatan kita, muhasabah amaliah-amaliah batinah kita, kemudian juga muhasabah tentang maksiat-maksiat yang kita lakukan dan sebagainya. Mungkin itu hal-hal teknis itu bisa kita ini kan masing-masing. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Sudah nggak ada lagi ya slide-nya ya? Ya, syukron jazilan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf apabila pada saat pada penyampaian tadi ada kesalahan. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Dan mohon maaf pada rekan-rekan semua, adik-adik semua, akhwat-akhwat solihah semua. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, kalau ada salahnya itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Alhamdulillah, fala takunanna minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair atas materinya kepada Ustazah Ruli Kurniawati Cahyani.
Kami mohon maaf kepada para peserta sebagaimana yang sudah disampaikan sejak awal bahwa tidak ada sesi tanya jawab. Kemudian sedikit mengingatkan untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp bisa diisi setelah acara selesai ya. Oke, sebelum mengakhiri acara kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa sejenak bersama yang insya Allah langsung dipimpin oleh Ustazah Ruli. Kepada Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik ya, alhamdulillah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Allah SWT. Kita akui semua kesalahan kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun, ya, mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafurur Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu hati-hati, isi hati kami ya Allah. Kami menyampaikan semua keluh kesah kami kepadamu. Kami mengakui semua kesalahan kami kepadamu ya Allah. Kami akui segala dosa-dosa kami yang sudah mungkin tidak bisa kami hitung. Saking banyaknya ya Allah, kami mohon ampun. Ampuni kami ya Allah. Terimalah amal kami, terimalah sujud kami, terimalah sholat kami, terimalah amal soleh kami ya Allah yang belum sempurna dan masih sedikit. Amal-amal yang kami kadang berat melakukannya. Amal-amal yang kadang kami terpaksa melakukan ya Allah. Kami mohon ampun. Kami mohon Engkau memberikan kemudahan, memberikan keringanan kepada kami untuk mendawamkan, untuk melanjutkan amal-amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, saksikanlah betapa kami sungguh-sungguh memohon agar Engkau mempertemukan kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Kami sungguh-sungguh memohon kepadamu ya Allah, agar hati kami menerima hidayah-Mu, menerima cahaya-Mu, menerima nur-Mu, yang kelak itu ya Allah nanti di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kami di yaumil akhir. Ya Allah, sungguh kami memohon padamu, pilihlah kami menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan-Mu, yang berhak mendapatkan rahmat-Mu, yang berhak mendapatkan
perlindungan-Mu dari siksa api neraka. Ya Allah, hamba kami mohon kepadamu untuk betul-betul Engkau sampaikan kami dengan Ramadan dan Engkau mudahkan kami untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar ya Allah. Pahala Lailatul Qadar ya Allah. Mendapatkan pahala Lailatul Qadar ya Allah. Walaupun kami merasa kami masih sangat jauh dari surga-Mu dan kami merasa dekat dengan neraka-Mu karena amal-amal kami yang belum sempurna dan masih banyak salah ini ya Allah. Tapi kami senantiasa tidak pernah putus harapan bahwa Engkaulah yang Maha menolong. Engkaulah yang Maha memberikan pengampunan kepada kami. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami semua adalah orang-orang yang senantiasa ingin mensucikan jiwa kami, ingin memperbaiki amal-amal kami, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah. Pertemukanlah kembali kami dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Tapi ya Allah, bila seandainya ternyata Ramadan ini Engkau takdirkan menjadi Ramadan terakhir bagi kami, maka kami mohon jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Ramadan terbaik sepanjang usia kami. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik ya Allah. Ya Allah, sungguh tidak ada zat satupun yang bisa menolong kami, yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Untuk itu ya Allah, kami memohon, sudilah Engkau mengampuni kami, Engkau bersihkan jiwa kami, dan Engkau tuntun kami senantiasa dalam hidayah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Ruli Kurnia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Marilah selanjutnya kita akhiri kegiatan kita dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Baik, saya Nazlainaya, mewakil dari segenap panitia, memohon maaf atas semua kekurangan, dan kepada Allah kita semua memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon pamit ya, Al-Fatihah. Mohon maaf semua kesalahan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih panitia.